Cek, cek. Kurang mau diaman. Soalnya kenanya nanti sampai kena gini nggak apa-apa ya. Siap. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ahad Alimin di podcast MAMK. Sebelum kita memulai podcast, saya akan menanyakan kabar semua penonton yang ada di rumah. Bagaimana kalian semua? Sehat gak? Semoga sehat terus ya. Kali ini kita akan membahas podcast bersama Sauman. Kak Sauman, guys. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya ya. Diri saya bernama Muhammad Ahyad Alimin dan saya bersekolah di MA Miftahul Qulub. Saya sekarang kelas 10 MA. Kita sambut untuk Kak Sauman. Bagaimana kabarnya Kak Sauman? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah cukup baik. Katanya Kak Sauman kuliah di Madura ya? Betul. Sekali. Saya akan bertanya banyak sekali kepada Kak Sauman, tapi jangan serius-serius ya. Soalnya ini baru pertama kali saya memulai podcast. Hari ini saya akan bertanya kepada Kak Sauman. Dulu Kak Sauman kok bisa menjabat sebagai ketua OSIM itu gimana Kak Sauman? Nah, ceritanya gimana ya? Lupa saya. Jadi awal dulu itu saya di kelas 10 lah. Saya kelas 10 itu melihat di organisasi OSIM. Saya dulu kan kelas 10 sudah menjadi anggota OSIM. Kemudian saya melihat potensi-potensi jika saya menjadi ketua itu sangat banyak. Kemudian saya mencoba di kelas 11 mencalonkan sebagai ketua OSIM. Nah, alhamdulillah ternyata terpilih. Seperti itu ceritanya. Menurut Anda apa sih yang harus dikembangkan lagi sama OSIM atau dulu saat Anda menjabat sebagai OSIM yang belum kesampaian? Yang sekarang OSIM sekarang harus dikembangkan itu apa sih Kak Sauman? Jadi potensi-potensi di OSIM itu sangat banyak sekali. Mulai dari hubungan dengan sekolah lain, kemudian ya yang paling penting adalah program di sekolah kita. Jadi dulu saya di OSIM itu mengusahakan berbagai banyak program. Tapi dengan beberapa banyak tantangan, kemudian ya kita melihat waktu ternyata ya banyak tidak mencukupi waktu kita. Nah, kemudian potensi-potensi yang bisa kita gunakan di OSIM itu
ya seperti kita kerjasama dengan organisasi yang ada di sekolah kita, madrasah kita, seperti dengan organisasi ekstra lainnya, kan itu bisa kita lakukan kerjasama. Kemudian kita merumuskan program kerja dengan mereka sendiri. Yang harus dikembangkan lagi itu ya. Betul. Kerjasama dengan organisasi antar madrasah itu yang harus lebih ditingkatkan agar terjadi yang namanya ya kita kalau pengen maju, maju bersama. Tidak ada yang namanya kita di belakang ngomongin A, B, tapi semua bersinergi untuk memajukan madrasah kita. Berprestasi semua. Berarti semua OSIM itu harus saling merangkul satu sama lain. Betul. Teamwork antar anggota OSIM terutama harus ditingkatkan agar ya OSIM ini bisa berhasil. Terus saya akan memberi pertanyaan lagi kepada Kak Sauman. Kenapa panjenengan itu milih ten jalur hukum, ten jurusan hukum saat kuliah? Jadi pertama itu saya dulu kelas 12. Sebetulnya saya tidak ingin masuk ke dunia hukum. Saya lebih memilih di ya jurusan lain lah. Tapi karena dulu itu prospek kerja, kita kan melihat berkuliah itu tidak harus dari passion. Tapi harus dari kebutuhan di masa depan. Di masa depan apa sih yang dibutuhkan oleh dunia, oleh masyarakat di Indonesia? Ternyata yang dibutuhkan adalah sarjana-sarjana hukum, kemudian sarjana-sarjana ekonomi, sarjana IT, itu dibutuhkan. Jadi saya tidak melihat hobi saya atau melihat passion saya, tapi saya melihat bagaimana prospek ke depan kalau saya bekerja. Oh ternyata yang dibutuhkan adalah sarjana hukum. Jadi saya melihat dari prospek. Berarti sarjana hukum itu sangat berpengaruh di Indonesia, Mas ya? Sangat berpengaruh. Kalau kita melihat data, Profesor Stella Christine tahu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi. Jadi beliau mengatakan bahwa satu profesi yang tidak bisa digantikan oleh AI. Teman-teman sekarang kan hidup di masa-masa AI, masa-masa teknologi, artificial intelligence. Jadi profesi yang tidak bisa digantikan oleh AI adalah satu sarjana hukum, entah itu advokat, entah itu hakim, entah itu notaris, itu tidak bisa digantikan oleh AI. Seperti itu. AI. Ya. Lingkungan di Madura itu kayak gimana sih Mas Sauman? Ya 11-12 lah sama Mojokerto. 11-12? Betul. Ada yang bilang kalau di lingkungan Madura itu orangnya gak kenean Mas. Oh, ya itu tergantung sikap kita. Kan ada yang namanya Anda sopan, kita segan. Nah itu sama dengan masyarakat Madura. Jadi kalau kita sopan, mereka juga segan. Kalau kita nggak sopan ya mereka nggak segan. Kok bisa milih kuliah di Madura itu gimana Mas? Ya kita kan melihat peluang. Kalau ditolak kan saya dulu diterimanya bukan jalur SNBP. Tapi SNBT. Jadi saya lewat tes. Saya dulu SNBP itu tolak di Surabaya, di Winsa. Akhirnya saya melihat data, oh ternyata yang peluang diterima besar itu di UTN, di Madura. Akhirnya saya daftar Madura dan alhamdulillah diterima. Dan Fakultas Hukum di Madura itu tidak kalah dengan Fakultas Hukum yang ada di Surabaya. Bahkan guru besar terbanyak di Jawa Timur, universitas terbanyak di Jawa Timur, Fakultas Hukum itu ada di UTN. Madura. Maduranya mana Mas? Bangkalan, tahu Bangkalan? Oh iya, Bangkalan. Kirain sana. Tidak, dekat dengan Surabaya. Yang dicari di saat kuliah itu apanya sih Mas? Ya paling penting adalah ilmunya. Tapi kalau kita ingin lebih di masa depan ingin lebih sukses, ya kita mencari relasi. Dengan cara apa kita mencari relasi? Kita masuk organisasi di kampus.
seperti BEM, kemudian UKM, unit kerja mahasiswa, itu kita masukkan. Agar kita mendapat relasi di kemudian hari jika kita sudah lulus kuliah, untuk berkabar, mendapat informasi kerja gitu kita bisa mendapatkan. Oh gitu Mas. Lingkungan di kuliahan itu kayak gimana Mas? Lingkungan di kuliah ya seperti lingkungan sekolah. Wonten sing saling gibah, saling Betul. membenci, ada Mas Ya ya? itu sama seperti Oh sekolah. pasti ada Mas ya? Pasti. Saling bully ada Mas ya? Kalau bully nggak ada, karena kita kan sudah berkuliah. Oh Kuliah itu kan berarti dewasa. iya. Jadi kalau membuli berarti masih anak kecil, belum dewasa. Tidak ada saling. Zaman sekarang kan ada kan Mas ya. Kalau kuliah itu biar kelihatan keren gitu Mas. Nah, betul. Ya. Ya di Madura bakalan Mas ya. Betul. Kalau sampean berminat berkuliah? Saya nggak minat berkuliah Mas. Nggak minat berkuliah. Ya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah saya sekarang meskipun saya nggak meskipun saya nggak kuliah, tapi saya mencari pengalaman. Betul. Yang paling penting kan pengalaman. Ada yang apa sih yang tidak ada di jurusan kuliah itu? Nggak ada Mas ya. Ya, apa yang ada? Industri Ada, pasti semuanya ada ada, ya. iya. Ada semua. Teknik industri, kemudian ekonomi pembangunan itu semua ada. Di perkuliahan. Niku jenengan boten kangen sekolah lho. Saya dulu jujur semester 2, semester 3 itu saya memiliki, waduh, enak sekolah dulu ya. Tugas gak sebegitu banyak. Tapi sekarang sudah, ya gak apa-apa. Namanya juga proses hidup kan? Iya. Ada pepatah bilang begini Mas. Sepiro gedening sengsara yen tinompo amung dadi cuba. Nah, betul. Ngoten Mas. Ya. Jenengan kamu ya dulu kalau sekolah di sini tuh teman dekatnya itu sama siapa? Banyak ya. Hampir satu kelas menjadi teman dekat saya. Hampir satu kelas Mas ya? Betul. Ya nggak ada lah teman dekat yang terlalu dekat. Anda kan satu rating sama Amar. Betul. Amar Mafaiz. Betul. Makanya untuk pesan-pesan untuk anak yang ingin kuliah. Ya untuk teman-teman adik kelas yang ingin berkuliah, tentunya semua harus semangat belajar dan tekun untuk belajar. Karena dari kita tekun belajar, kemudian harus yang pertama itu adalah niat. Kalau kita tidak niat berkuliah ya nanti hasilnya tidak akan bisa berkuliah. Jadi pesan saya terhadap adik-adik yang ingin berkuliah ya semua harus ada usaha, belajar yang rajin, belajar yang giat, kemudian ya taat pada guru, sopan. Karena di perkuliahan nanti kesopanan itu menjadi nilai yang paling besar dalam penilaian oleh dosen. Karena apa? Kalau kita tidak memiliki sopan santun ya kita dapat nilai E lah. Nilai E, nilai D yang kita otomatis mengulang. Seperti itu. Jadi yang pertama harus kita siapkan adalah belajar. Belajar bagaimana kita menekan nilai kita agar bagus. Dan di kemudian hari kalau kita mendaftarkan kuliah kita bisa cepat diterima di PTN yang diinginkan. Seperti itu.
Setelah menjadi ketua OSIM, apakah Kak Sauman juga mengikuti organisasi di dunia perkuliahan? Saya mengikuti beberapa organisasi di perkuliahan. Jadi seperti di Himpunan Mahasiswa Mojokerto itu ada. Kemudian saya beberapa aktif di organisasi beberapa lah organisasi di kampus seperti eh, organisasi peradilan semu, terus kemudian forum diskusi mahasiswa Fakultas Hukum, dan kemudian saya juga aktif di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Betul. Itu fungsinya buat apa, Mas? Kalau di sekolah atau madrasah kita bisa katakan MPK. Jadi Majelis Permusyawaratan Kelas. Itu kalau di perkuliahan itu ada yang namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi fungsinya adalah mengkontrol BEM. Kalau di sekolah itu namanya OSIS. Jadi mengkontrol OSIS, bagaimana caranya OSIS atau BEM ini menjalankan program kerjanya. Anggarannya bagaimana. Kemudian keaktifan dari organisasinya bagaimana. Itu yang dikontrol oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa. Mewakili mahasiswa. Betul. Jadi harus dipilih oleh mahasiswa. Jadi Anda menjabat terus dipilih sama? Saya mencalonkan, Ya. kemudian saya dipilih, ya jadi DPR. Kuliah enak ya? Enak, kuliah itu enak. Jadi mungkin teman-teman yang ingin berkuliah juga mungkin ingin kebebasan. Jadi memang di perkuliahan itu bebas, tapi tergantung sikap kita. Apakah kita nanti di perkuliahan ingin melakukan hal-hal yang buruk atau melakukan hal-hal yang baik. Jadi itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Jenengan ngekos ya, Mas ya? Ngekos. Uang yang dibutuhkan buat daftar kuliah itu sekitar berapa, Mas? Atau di berbagai universitas itu beda-beda? Tentunya di berbagai universitas itu berbeda-beda dan relatif tinggi. Jadi kita harus memiliki yang namanya tabungan untuk kita bisa mendaftar kuliah. Saya dulu daftar kuliah pertama kali itu sekitar 7 juta saya habisnya. Untuk UKT, untuk kos dan lain sebagainya. UKT itu ujian kenaikan tingkat. Bukan, UKT itu uang kuliah tunggal. Kalau di dunia perkuliahan berbeda ya. Apakah pengalaman menjadi ketua OSIS membantu Kak Sauman dalam beradaptasi dengan lingkungan, kampus, dan organisasi perkuliahan? Betul, sangat berpengaruh. Karena apa? Karena dulu kita di OSIM tentunya diajarkan yang namanya public speaking. Kemudian teamwork. Kemudian ya banyak sekali. Jadi di perkuliahan itu tugas-tugas itu paling banyak adalah presentasi. Jadi kalau kita tidak memiliki basic public speaking, kita akan sulit beradaptasi di lingkungan kampus. Dan kemudian kalau dikatakan apakah berpengaruh ke organisasi kampus, sangat berpengaruh. Karena dulu kita sudah berpengalaman lah di organisasi yang lingkupnya kecil, kemudian kita masuk ke organisasi yang lebih besar. Tentunya kita tinggal mengembangkan apa yang kita dapatkan di organisasi OSIM ini. Kita kembangkan ke organisasi yang ada di kampus. Sangat berpengaruh gitu aja. Sangat berpengaruh. Jadi ya teman-teman OSIM ini bagus jika memiliki tujuan berkuliah. Sekarang menjadi anggota OSIM ini sangat memiliki benefit lah. Monggo Mas, dimakan. Siap. Suguhannya. Siap. Minumannya juga biar nggak tegang. Saya tegang banget ya Mas.
pendapat Mas Roman buat OSIM sekarang gimana Mas? Sampai ada podcast kayak gini Mas. Bagus lah. Jadi berarti organisasinya terus berkembang. Dan kemudian program kerjanya kemudian berarti program kerjanya ini mengikuti zaman. Ada podcast, ya memanfaatkan teknologi yang ada. Makin bagus Mas. Semakin Sekolahnya. bagus, betul. Kalau semakin bagus saja ya kurang baik. Jadi harus semakin baik juga. Apa perbedaan organisasi yang ada di sekolahan seperti organisasi OSIM dan divisi-divisi sosmed, divisi keagamaan, dan organisasi di kampus seperti tadi Dewan Perwakilan, ya itulah. Sebenarnya semuanya memiliki kesamaan. Karena kan ya tujuannya sama, unit kerja mahasiswa atau unit kerja siswa. Jadi yang membedakan adalah ya bagaimana tanggung jawab dari anggota organisasi tersebut. Seperti kalau di sekolah kan memang ya lingkupnya masih kecil. Jadi mungkin tanggung jawabnya ya masih kurang memiliki rasa tanggung jawab. Tapi kalau di organisasi di kampus itu kalau kita misal tidak melakukan program kerja kita bahkan bisa didemo oleh mahasiswa kita sendiri. Jadi sangat ketat tanggung jawab kita di organisasi di kampus. Itu yang menjadi pembeda. Kak Sauman kuliah itu disuruh kuliah atau keinginan sendiri Mas? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Iya, keinginan sendiri untuk Orang tua ngerestuin Mas ya? merestui. Jadi apapun yang diinginkan anak kan pasti orang tua juga menghendaki jika orang Mengusahakan tua Mas. itu ya mengusahakan jika orang tua itu apa ya merestui. Ada hal yang dirindukan nggak Kak saat jadi ketua OSIM? Pastinya ada. Jadi seperti kayak kita kan di OSIM dulu apa kemudian kebersamaan mungkin hari-hari apa kita berkumpul untuk bersenang-senang kan pasti ada. Public speaking itu penting sekali Mas ya buat di dunia sekolah, perkuliahan, Betul, mencari ilmu. sangat penting sekali. Kalau kita mungkin di sekolah dulu meremehkan public speaking karena apa ya? Karena dulu kita kurang sering berpresentasi di depan kelas, nanti di perkuliahan kita pasti akan kaget. Karena kita di perkuliahan itu yang paling penting adalah basic public speaking. Jadi public speaking itu nomor satu. Karena apa? Karena kita di kampus itu tidak sering dikasih tugas individu seperti di sekolah. Jadi tugas kita itu di perkuliahan itu seperti membuat makalah. Kemudian dari makalah tersebut nantinya kita presentasikan di depan kelas. Jadi menyampaikan apa yang kita bahas di makalah tersebut. Jadi otomatis kita membutuhkan yang namanya skill public speaking. Meskipun sedikit tapi kita wajib memiliki skill public speaking. Tidak hanya di perkuliahan ya, di masyarakat juga kita membutuhkan skill public speaking. Buat sosialisasi. Betul, sosialisasi. Kemudian ini banyak sekali. Musyawarah sama masyarakat. Apa nilai kepemimpinan yang paling kakak pegang sampai sekarang? Nilai kepemimpinan yang masih saya pegang adalah kejujuran. Kejujuran. Ya. Karena apa? Kalau kita menjadi pemimpin tidak jujur, pastinya kita tidak akan dipilih terus-menerus oleh masyarakat kita. Jadi saya dulu bersekolah juga saya dipercayai menjadi wakil ketua kelas itu dari saya kelas 1 SMP MTS ini sampai kelas 11 di MA. Kemudian baru kelas 11 menjadi ketua kelas sampai kelas 20. Jadi apa?
nilai yang paling penting dalam kepemimpinan itu adalah kejujuran. Kalau pemimpin tidak jujur, ya bagaimana nanti anggotanya? Bagaimana anggotanya bisa percaya, Mas? Betul. Di perkuliahan juga saya dipercayai dari semester 1, semester 2, hingga semester 3 dipercayai menjadi ketua beberapa kelas. Jadi itulah kejujuran itu nomor 1. Ada yang sampai jadi penggemar nggak? Anda punya penggemar nggak, Mas? Gak tahu ya? Nggak pernah, nggak tahu. Gak ada. Gak Be, tahu. ada kayak Mas Soman, Mas Soman, Mas Soman gitu. Ya sebagai teman ya pasti saling menyapa kan. Itu bukan penggemar tapi teman. Biasanya kan ada kalau oh, Mas Soman itu kalau mimpin itu bagus, kalau mimpin itu kayak gini. Gak tahu. Gini. Saya tidak pernah mencari tahu. Oh. Jadi Anda berfokus untuk diri sendiri menjadi lebih baik, tidak berfokus pujian orang lain. Betul. Karena kadang kan kalau kita mendapatkan pujian kita sudah merasa puas. Ya. Jadi kalau kita merasa puas berarti kita berhenti di situ. Jadi saya itu tidak memiliki yang namanya rasa puas. Jadi kita kalau waduh kurang nih. Jadi harus kurang. Jangan merasa puas dulu karena kita kan masih perjalanannya masih jauh. Tuh guys, Kak Soman guys. Kita nggak boleh merasa tinggi dulu. Ya. Kita Jangan itu harus merasa jumawah dulu. Kita itu harus andap asor. Kita harus merendah. Kalau kita meninggi, kita bakal jatuh. Itulah ya. Pesan terakhir nih Mas, apapun boleh disampaikan buat teman-teman atau adik yang mau kuliah atau tidak kuliah. Pesan untuk diri sendiri, pesan untuk teman-teman, pesan untuk penonton juga. Jadi pesan saya kepada adik-adik siswa di Madrasah Aliyah Miftahul Qulub ini, yang pertama teman-teman harus belajar, kemudian taat, sopan terhadap dewan guru. Kemudian jika teman-teman lulus dari madrasah ini ingin berkuliah, maka teman-teman harus persiapkan dari sekarang. Harus persiapkan dari sekarang yang namanya belajar, kemudian mencari informasi terkait perkuliahan. Dan kalau kita di dunia hukum itu setiap orang itu memiliki hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia itu ada dua. Jadi yang pertama adalah hak, kedua adalah kewajiban. Hak teman-teman untuk memilih tidak berkuliah, hak teman-teman untuk memilih untuk berkuliah. Kewajiban teman-teman adalah satu berusaha, satu belajar. Jadi kalau kita menggunakan hak saja tapi tidak melakukan kewajiban, ya kita tidak mendapatkan apa yang nanti kita inginkan. Seperti itu. Ya cukup segitu. Udah guys ya. Capek guys. Udah guys ya, makasih buat hari ini, makasih buat waktunya penonton yang mau nonton, makasih buat yang udah like, makasih yang udah subscribe. Terus dukung channel kita MAMQ dengan saya Muhammad Ahyad Alimin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.